Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D3B Visual Therapy semester 4, kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban klien, diri sendiri, sejawat, dan profesi lainnya. Dengan anggota saya Deva Insani Gustalestari. Saya FID Sakti Kemalen. Dan saya Ferry Ramadan. Yang pertama, ada definisi hak. Sudikno menyatakan bahwa dalam pengertian hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum. Kemudian macam-macam hukum. Yang pertama, selanjutnya, menurut Janus Sidabalok, ada 3 macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya, yaitu hak manusia karena kodratnya, yaitu hak yang kita peroleh begitu lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernafas. Hak ini tidak boleh diganggu-gugat oleh negara, bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya. Kemudian yang kedua ada hak yang lahir dari hukum, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hak ini juga disebut sebagai hak hukum. Contohnya adalah hak untuk memberi suara dalam pemilu. Yang ketiga adalah hak yang lahir dari hubungan kontraktual. Hak ini didasarkan pada perjanjian kontrak antara orang yang satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah pada peristiwa jual beli. Kemudian yang ketiga ada definisi kewajiban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Dilansir dari buku Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia tahun 2006, karya Darji Darmo Diharjo, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu secara tanggung jawab. Prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kemudian yang keempat ada macam-macam kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah kewajiban mutlak, yaitu kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan hak dan tidak mutlak melibatkan hak lain pihak. Kemudian kewajiban yang kedua yaitu kewajiban publik. Kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak publik. Misalnya, kewajiban untuk patuh terhadap peraturan hukum pidana. Yang ketiga adalah kewajiban positif dan negatif. Kewajiban yang mengharuskan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kewajiban positif menghendaki dilakukannya sesuatu, sedangkan kewajiban negatif menghendaki tidak dilakukannya sesuatu. Kemudian, kewajiban yang keempat adalah kewajiban umum dan khusus. Kewajiban umum ditujukan kepada seluruh warga negara secara umum, sedangkan kewajiban khusus ditujukan kepada golongan tertentu, bidang hukum tertentu, atau perjanjian. Kemudian, kewajiban yang terakhir adalah kewajiban primer. Kewajiban primer dapat timbul dari tindakan yang tidak melawan hukum. Misalnya, kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang sifatnya memberikan sanksi. Kemudian yang kelima adalah hak dan kewajiban pasien atau klien. Hak-hak pasien. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan antara lain, yang pertama, memperoleh informasi yang benar dan lengkap tentang keadaan dirinya. Yang kedua, memberikan persetujuan ataupun penolakan terhadap terapi yang dilakukan atas dirinya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga rahasia kedokteran terkait dengan kondisi dan layanan medis lainnya. Kemudian ada yang terakhir, memperoleh ganti rugi sebagai akibat dari adanya kesalahan dan kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Kemudian pasal 52 dan pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran menyatakan bahwa pasien mempunyai hak antara lain adalah yang pertama, mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 45 ayat 3. Kemudian, meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain.
Yang selanjutnya mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medik, kemudian menolak tindakan medik, dan juga mendapatkan isi rekam medik. Kemudian ada kewajiban pasien atau klien. Selain mempunyai hak yang merupakan kewenangan, maka pasien juga mempunyai kewajiban yang merupakan tugas yang dibebankan padanya. Suatu kewajiban moral dari pasien adalah untuk memelihara kesehatannya. Kecuali itu, maka ada kewajiban pasien terhadap kesehatan dan masyarakatnya, yang bertujuan untuk kebenaran kesehatan tersebut. H.J.J. Linen tahun 1978. Kewajiban-kewajiban pasien menurut hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban memberikan informasi kepada tenaga kesehatan, sehingga tenaga kesehatan dan ahli mempunyai bahan yang cukup untuk mengambil keputusan. Hal ini juga sangat penting agar tenaga kesehatan tidak melakukan kesalahan. Landasannya adalah bahwa hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan sehingga sampai batas-batas tertentu dituntut adanya suatu keterbukaan. Kemudian kewajiban untuk melaksanakan nasihat-nasihat yang diberikan tenaga kesehatan dalam rangka perawatan. Kalau pasien meragukan manfaat nasihat itu, yang bersangkutan mempunyai hak untuk meminta penjelasan yang lebih mendalam. Yang selanjutnya ada kewajiban untuk menghormati kerahasiaan diri dan kewajiban tenaga kesehatan untuk menyimpan rahasia kedokteran serta kesendiriannya. Selanjutnya ada kewajiban untuk memberikan imbalan terhadap jasa-jasa profesional yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban untuk memberi ganti rugi apabila tindakan-tindakan pasien merugikan tenaga kesehatan. Kewajiban pasien dan klien. Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran mengenai kewajiban pasien adalah A. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. B. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi. C. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan. Dan D. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterimanya. 6. Hak dan kewajiban diri sendiri. Hak diri sendiri atau masyarakat. Yang pertama, hak memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan, berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, dan berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan diri sendiri termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Selanjutnya, kewajiban diri sendiri atau masyarakat. Yang pertama, berkewajiban ikut mewujudkan mempertahankan upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Yang kedua, berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Yang terakhir, yang paling terpenting, berkewajiban turut serta dalam program pemerintah tentang jaminan kesehatan sosial. 7. Hak dan kewajiban sejawat dan profesi. Hak fisioterapi. Yang pertama, fisioterapi berhak atas kemandirian profesi dan otonomi. Yang kedua, fisioterapi berhak atas rasa bebas dari ancaman terhadap kehormatan, reputasi dan kompetensi, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk membela diri terhadap gugatan sesuai keadilan. Yang ketiga, fisioterapi berhak untuk bekerja sama dengan teman sejawat. Yang keempat, fisioterapi berhak menolak melakukan intervensi apabila dipandang bukan merupakan cara yang terbaik bagi pasien atau klien. Yang terakhir, fisioterapi berhak atas jasa yang layak dari pelayanan profesionalnya.
Kewajiban fisioterapi. Fisioterapi mempunyai kewajiban moral untuk memberikan pelayanan kepada yang membutuhkan tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku atau ras, kondisi, agama atau kepercayaan, politik, dan status ekonomi. Dalam keadaan di luar, karena alasan apapun, maka fisioterapis akan merujuk kepada tenaga atau profesi lain yang memadai. Yang kedua, fisioterapi harus selalu mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang dipilih bagi individu dan masyarakat. Yang ketiga, fisioterapi dituntut untuk menghargai adat, istiadat, atau kebiasaan dan dari pasien atau klien dalam memberi pelayanan. Yang terakhir, fisioterapi berkewajiban untuk berkarya mendukung kebijakan pelayanan kesehatan. 8. Tanggung jawab dan sanksi tidak terpenuhi. Tanggung jawab sebagai pasien. Yang pertama, pasien bertanggung jawab menyelesaikan administrasi dan biaya sebelum pasien keluar perawatan, pulang atas permintaan sendiri atau kabur atau pindah ke ruang perawatan yang baru. Yang kedua, bertanggung jawab mengganti segala kerusakan akibat perbuatan pasien baik sengaja maupun tidak sengaja selama menjalani pelayanan kesehatan di rumah sakit. Bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain, yang pertama menjaga keamanan diri sendiri, yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga menjaga kesehatan dan gizi seimbang, yang keempat bertanggung jawab terhadap perkataan dan perbuatan, yang terakhir melaksanakan apa yang sudah dijanjikan. Tanggung jawab dan sanksi tidak terpenuhi hak dan kewajiban sejawat dan profesi fisioterapi. Tanggung jawab sejawat dan profesi fisioterapi. Yang pertama, fisioterapi mengemban tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dan memanfaatkan keterampilan dan keahlian secara efektif untuk kepentingan individu dan masyarakat. Yang kedua, fisioterapi dimanapun dia berada, hendaknya selalu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di lingkungannya. Yang ketiga, fisioterapi harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan, jenis, dosis, struktur, organisasi, dan alokasi sumber daya dirancang untuk pelayanan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan individu, masyarakat, kolega, dan profesi lain. Yang terakhir, fisioterapi hendaknya selalu mencari, memberi, dan menerima informasi agar dapat meningkatkan pelayanan. Selanjutnya, fisioterapi harus menghindari praktik ilegal yang bertentangan dengan kode etik profesi. Kemudian, fisioterapi harus mencantumkan gelar secara benar untuk menggambarkan status profesinya. Fisioterapi wajib memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan profesi kesehatan lainnya tentang fisioterapi dan profesi kesehatan lainnya tentang fisioterapi dan pelayanan profesionalnya sehingga mereka menjadi tahu dan mau menggunakannya. Fisioterapi dalam menentukan tarif pelayanan harus masuk akal dan tidak memanfaatkan profesi untuk semata-mata mencari keuntungan. Jasa profesional yang diterima fisioterapi harus didapatkan dengan cara yang jujur. Yang terakhir, fisioterapi dalam memanfaatkan teknologi berdasarkan efektivitas dan efisiensi demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan individu dan masyarakat. Sanksi sejawat dan profesi fisioterapi. Sanksi-sanksi pelanggaran kode etik seorang fisioterapis menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1391-SK-12-2001 tentang registrasi dan izin praktik fisioterapi Menteri Kesehatan Republik Indonesia bab 7 mengenai sanksi. Dalam praktiknya akan diberikan sanksi-sanksi tegas berupa yang pertama pasal 23 ayat 1 yang berbunyi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada fisioterapis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan keputusan ini. Yang kedua, ayat 2, sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 23 di atas dilakukan melalui A. Peringatan lisan atau B. Peringatan tertulis dan C. Pencabutan surat izin praktik fisioterapi. Yang ketiga, ayat 3. Organisasi profesi dapat mengusulkan sanksi administratif
kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota terhadap fisioterapi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan keputusan ini. Pasal 24 ayat 1, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dapat mengambil tindakan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 butir C terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan atau MDTK tingkat provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 2. Dalam hal MDTK tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 24 di atas belum terbentuk. Pertimbangan diberikan oleh Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis Provinsi. Pasal 25. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota memberikan tembusan kepada organisasi profesi setempat untuk setiap pencabutan SIWF. Pasal 26. Pimpinan sarana kesehatan yang tidak melaporkan fisioterapis yang melakukan praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 yang berbunyi pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib melaporkan fisioterapis yang melakukan praktik pada sarana pelayanan kesehatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dengan tembusan kepada organisasi profesi dan atau mempekerjakan fisioterapis tanpa izin dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 27 terhadap tenaga fisioterapis yang sengaja. Yang pertama, melakukan praktik fisioterapi tanpa mendapatkan pengakuan atau adaptasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang berbunyi ayat 1, fisioterapis lulusan luar negeri wajib melakukan adaptasi untuk melengkapi persyaratan mendapatkan SIF. Ayat 2, adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 6 dilakukan pada sarana pendidikan milik pemerintah. Pasal 3, untuk melakukan adaptasi fisioterapis mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Yang ayat 4, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dengan melampirkan yang pertama, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Yang kedua, transkrip nilai ujian yang bersangkutan. Ayat 5, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menerbitkan rekomendasi untuk melaksanakan adaptasi. Ayat 6, fisioterapis yang telah melaksanakan adaptasi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1, pimpinan penyelenggara pendidikan fisioterapi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat mengenai peserta didik yang baru lulus. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah dinyatakan lulus pendidikan fisioterapi. Ayat 2, bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 2 tercantum dalam formulir 1 terlampir. Pasal 3 yang berbunyi ayat 1, fisioterapi yang baru lulus mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di mana sekolah berada guna memperoleh SIF. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah menerima ijazah pendidikan fisioterapi. Ayat 2, kelengkapan registrasi sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi yang pertama, fotokopi ijazah pendidikan fisioterapi. Yang kedua, surat keterangan sehat dari dokter. Yang ketiga, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Ayat 3, bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 3 tercantum dalam formulir 2 terlampir. Dan pasal 4 yang berbunyi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas nama Menteri Kesehatan melakukan registrasi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan menerbitkan SIF. Ayat 2, SIF sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pasal 4 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas nama Menteri Kesehatan dalam waktu selambat-lambatnya 1 bulan sejak permohonan diterima.
Ayat 3, bentuk dan isi SIF sebagaimana tercantum dalam formulir 3 terlampir. Kedua, melakukan praktik fisioterapi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 yang berbunyi, fisioterapis yang melakukan praktik fisioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki SIPF yang berbunyi fisioterapi dapat melaksanakan praktik fisioterapi pada sarana pelayanan kesehatan, praktik perorangan, dan atau kelompok. Yang ketiga, melakukan praktik yang melanggar ketentuan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1. Yang keempat, melakukan praktik fisioterapi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 di atas. Yang kelima, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang berbunyi, pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi harus membuat pembukuan registrasi mengenai SIF yang telah diterbitkan. Dipidana sesuai ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 96 tentang tenaga kesehatan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga informasinya bermanfaat untuk kalian. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.